kita akan lihat beberapa karya kawan-kawan ya. Sebagian saya akan coba review saja ya, untuk mewakili teman-teman yang lain ya. Nah, ini kita bisa lihat contoh yang dibuat oleh salah satu kawan kita. Kalau kita lihat garisnya secara umum sudah sangat bagus ya, garisnya lurus, lalu satu kali tarikan saya bisa melihat ini. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini, bahwa garisnya masih kurang lurus ya, mungkin memang harus lebih pelan-pelan gitu ya, dan juga perlu lebih banyak latihan ya. Kita bisa lihat garisnya belum lurus sekali ya, apa ini proses dari latihan. Terus yang kedua, ini garisnya juga agak takut-takut di sini ada tidak ketemu ya, di beberapa sudutnya tidak ketemu ya. Jadi nggak apa-apa, jadi garisnya lebih sedikit saja nggak apa-apa ya. Jadi lebih baik agak lebih, nah ya seperti itu, daripada kurang seperti itu tadi. Lalu ini saya sarankan yang di bagian bambu ini arsirnya bisa ditambahkan ya, sehingga nanti akan kelihatan lebih jelas ya di bagian-bagian tertentu, misalnya di bagian latar belakangnya diarsir ya, dan sebagainya ya. Baik, ini latihannya bisa ditingkatkan, ini saya kira awal yang bagus. Nah, ini contoh lagi yang lain yang juga saya kira garisnya juga cukup jelas, kelihatan satu kali tarikan garis dan sebagainya. Cuma ada beberapa yang lalu kita bisa lihat ini ya, hilang. Ini garisnya juga agak tumpuk beberapa di sini ya. Ini juga saya lihat kurang rapi. Ini mungkin pensilnya perlu diraut yang runcing ya, dipertahankan runcingnya bisa sama ya. Terus di bagian ini ya, ini arsirnya juga harus ketemu, ini garis itu ya, harus ketemu sampai dengan ujung garis ya, menyentuh ya. Oke, ya, ditingkatkan kerapiannya, saya kira ini juga awal yang bagus. Nah, ini ada satu lagi, ini juga saya kira cukup baik, arsir yang terutama yang di bawah ini ya, cuma ditingkatkan lagi kerapiannya ya. Tentu saja ini bagian dari latihan ya, jadi it's okay, nggak apa-apa ya. Ini saya kira bagus ya, tapi ini ya, nah ini perlu dibuat konsisten. Yang horizontal ini mungkin sudah oke, yang vertikal oke. Yang ini horizontal agak kurang rajin gitu ya. Terus yang ini arsir yang ini juga saya sarankan kalau sudah selesai, untuk biar lebih rapi lagi, garis ulang dengan pensil yang lebih tebal ya. Jadi nanti kesannya akan kelihatan lebih rapi ya, digaris ulang lagi. Nah, terus pada saat membuat kotak, bikin saja, cari tengahnya ya, seperti ini, terus dihubungkan ya. Ini juga garis di tengahnya dicari, terus dihubungkan, sehingga kotaknya betul-betul sempurna. Kalau ini saya menduga kotaknya membuatnya langsung gitu ya, sehingga tidak pas tengah atau meleok dan sebagainya. Jadi lurus gitu ya, pelan-pelan ya, itu. Oke. Ini juga arsir yang ini mungkin boleh ditambahkan juga yang di sini ya, kombinasi beberapa dengan yang ini. Nah, ini berikutnya kelihatan rapi sekali ya, bagus. Ini juga bagus, yang di sini bagus saya kira ya. Ini juga bagus, ada kontras gelap dan terang. Cuma mungkin ini lebih bisa ditingkatkan, lebih gelap terangnya, ditekan pensilnya lebih keras ya. Jadi, sehingga arsirannya nanti bisa lebih gelap ya, atau pensilnya ganti yang lebih tebal. Ya. Terus kalau sudah selesai juga, ini saya sarankan untuk diulang lagi garisnya dengan lebih tebal begitu
nanti akan kelihatan lebih jelas ya. Oke, ya tinggal dirapikan lagi saja ini ya, beberapa bagian masih kelihatan kurang konsisten, tapi ini sudah bagus ya. Nah ini juga salah satu contoh yang bagus. Boleh nanti lagi ya, diulang lagi ini pensil di garis tepinya ditebalkan ya, seperti itu. Nah ini juga demikian, mungkin di beberapa bagian perlu ditebalkan sehingga antara objek dengan arsir itu bisa kelihatan berbeda. Nah begitu kira-kira, nanti akan ada beberapa bagian yang lalu kelihatan menonjol dan sebagainya. Nah yang ini yang saya sarankan mungkin untuk jangan pakai arsir yang model seperti itu ya. Di arsir saja mungkin ya yang rapat gelap saja, tapi tidak perlu diusek-usek sampai hitam sekali seperti itu ya. Oke ya, bisa ditingkatkan ini ya, bagus. Nah ini juga saya kira garisnya jelas ya, cuma ya tadi ini ada beberapa bagian juga yang perlu diperhatikan ya, harus ini nggak ketemu sudut-sudutnya. Terus ini juga garisnya mungkin pensilnya diraut ya, mungkin ini agak tumpul jadinya terlalu tebal-tebal, jadi tidak terlalu rapi. Ini tidak terlalu rapi. Nah yang ini ya, ini hati-hati ya, mengarsirnya pelan-pelan saja ya, pelan-pelan gitu, jangan cepat-cepat ya, jangan ya. Kalau sudah biasa nanti akan boleh seperti itu, tapi ini kita latihan awal lakukan dengan cara yang pelan-pelan ya, lebih seksama. Atau kalau memang mau modelnya seperti itu ya boleh ya, tapi itu memang perlu latihan sendiri ya. Yang intinya ini harus menyentuh sampai ujung garis, jadi sampai menyentuh ujung garis ininya. Nah sampai sini, jangan berhenti seperti itu ya. Nah ini kurang bagus ya yang ini. Nah ini saya kira perlu perhatian ya. Satu, ini menggunakan penggaris ya, kemarin saya bilang tolong jangan gunakan penggaris ya. Ini tidak boleh menggunakan penggaris. Yang kedua, ini mungkin screenshotnya ya mungkin terlalu mepet ya, jadi ini mestinya jarak dengan pinggir kertas itu 1 cm. Nah jarak antar arsir itu minimal atau paling besar itu 2 mili ya, 2 mili, syukur bisa kurang ya. Jadi ini terlalu besar ya, terlalu besar, harusnya lebih rapat lagi ya. Terus lakukan dengan pelan-pelan, ini banyak sekali garis-garis yang tidak sampai ujung menyentuh garis ya. Nah ini kelihatan. Terus ini juga tidak hindari untuk arsir dengan cara seperti ini, diusap-usap, nanti kelihatan kotor. Kalau belum terbiasa nanti akan kelihatan kotor ya. Ini arsirnya juga tidak boleh begitu ya. Kalau memang akan membuat bayangan ya, buat dulu garis batasnya ya, terus setelah itu baru di arsir ya, sehingga nanti akan garisnya lebih rapi ya. Atau pakai garis tipis boleh ya. Jadi ini pakai garis yang tipis yang untuk membatasi ini, diberi garisnya. Jadi ending atau akhir dari garis itu akan kelihatan lebih rapi ya. Garis pelan-pelan saja Mas ya. Jadi ini biar lurus ya, lurus. Jadi bukan ya, ini saya kira, saya tahu ini kayaknya membuat garisnya 1 kali tarikan ya. Ya, ini memang tantangan ya. Oke, boleh ditingkatkan nanti.
Nah ini juga perlu perhatian, kalau tidak salah sudah di dalam panduan itu sudah jelas ya, bahwa garis bantunya garis tepinya adalah 1 cm. Ini 1 cm, 1 cm dari tepi kertas ya, itu artinya berarti harusnya seperti ini ya. Buat dulu garis bantu seperti ini ya. Nah baru kalau sudah dirapikan lagi dengan pensil yang lebih tebal gitu ya. Jadi ini kurang tepat ya, dan arsirnya juga saya kira ini kurang rapi ya arsir ini. Oke. Nah ini hasil yang juga cukup bagus ya. Garisnya terlihat confident ya, tegas, percaya diri begitu. Nah saya sarankan untuk yang ini dibuat kurva tertutup ya, sehingga nanti arsirnya akan jelas ya, bukan terbuka begini, tapi ini harus ada tertutup seperti itu ya, supaya arsirnya mau kemana tuh jelas, berhenti di mana. Seperti ini kan nggak jelas ya, tertutup di mana. Nah terus yang berikutnya adalah ulangi lagi satu kali garis tepinya dengan pensil yang lebih tebal untuk menghindari atau mengurangi bagian-bagian yang keluar dari garis itu, nanti akan kelihatan lebih rapi ya. Saya kira itu ya, sebagian saya cek cukup baik ya, tetapi ada sebagian yang barangkali perlu perhatian.